Semoga kalian bisa terhibur dan mendapatkan wawasan baru, ilmu baru, cerita baru, hiburan baru, dan pokoknya yang seru-seruan dah kita. Akan terjun ke dunia entertainment, misalnya kalian ingin ketika kalian melihat artis acting, gue akan jelaskan secara detail apa saja yang harus kalian perhatikan ketika kalian acting, dan di sini gue akan memberikan itu kenapa sih? Ada orang di dalam semua. nah jadi gini sobat kunci. Sobat kuncir, aduh, akhirnya beres habis ngerjain ini ngedit FTP SCTV. Waktunya gue akan membuat sebuah konten, dimana konten ini gue akan persembahkan untuk kalian semua sobat kuncir yang ada di rumah, ataupun di jalan, ataupun di bis, ataupun di mobil, dimanapun kalian berada. Gue akan memberikan suguhan di channel gue, yaitu yang namanya Wiguna Prastawa Kuncir. Semoga kalian bisa terhibur dan mendapatkan wawasan baru, ilmu baru, cerita baru, hiburan baru, dan pokoknya yang seru-seruan dah kita. Jadi kali ini tuh gue akan membuat konten dimana gue ada satu konten yang belum gue bikin, yaitu acting training ya, dimana gue akan menjelaskan acting training itu adalah gue akan menjelaskan tentang teknik-teknik ketika kita di lokasi syuting. Bagi kalian sobat kuncir yang mau misalnya akan terjun ke dunia entertainment, misalnya kalian ingin ketika kalian melihat artis acting, mungkin kalian melihat oh acting itu keren-keren, bagus-bagus, dramatis, bener-bener maksudnya kalian melihatnya emosinya dapet seperti kayak beneran gitu. Padahal dibalik itu mereka juga kadang-kadang ada sesuatu yang membuat mereka juga belibet dialognya juga. Ya seperti kalian lihatlah di blooper-blooper yang gue bikin, ada 3, dimana itu adalah satu judul FTV yang dimana dieditnya di sini di kantor ini, ngeditnya bersama tim di sini. Jadi sengaja gue bagi 3 biar kalian nggak jenuh. Ya gue bikin 3-5 menit. Bisa yang belum nonton bisa kalian nonton dulu di konten gue yang sebelumnya gue bikin. Jadi baik buat sobat kuncir semua yang belum nonton, silahkan nonton, dan linknya gue akan taruh di deskripsi. Jadi kali ini oke, langsung aja tentang acting training ini gue akan jelaskan dari blooper 1 sampai blooper 3. Gue akan jelaskan secara detail apa saja yang harus kalian perhatikan ketika kalian acting, dan di sini gue akan memberikan sebuah pengalaman gue di mana gue dulu pernah juga di lapangan, sampai gue akhirnya hari ini bisa di kantor itu. Jadi pengalaman gue itu gue maksudnya melihat dari sisi pengalaman gue juga. Gue juga pernah dulu pernah di depan layar juga, jadi gue sedikit paham. Terus gue juga pernah di belakang layar di lapangan, hingga sekarang juga di tim editingnya juga. Jadi gue ingin meringkas sesuai pengalaman gue aja. Jadi langsung aja kalian bisa gue taruh di sini ya. Jadi videonya kalau memang pas gue akan taruh di sini videonya, kalian bisa lihat, dan gue akan memberikan sedikit informasi, sedikit penjelasan dari apa yang terjadi di sorry sobat kuncir agak belibet. Jadi ini tuh kalian bisa lihat di sini. Oke, mohon maaf juga kemarin ada satu blooper yang dimana part 1 ya,
Jadi, maklum lah itu blooper pertama ada suaranya yang kurang bagus. Itu dikarenakan karena memang ada kesalahan teknis. Sebenarnya itu kesalahannya tuh dari lapangan karena memang ketika di audio itu kan ada mono ada stereo ya. Jadi itu teh sama gue nggak di setting, lupa gitu, udah di export, tahu-tahu pas nyadarnya udah di upload YouTube. Dan ketika gue mau re-upload udah banyak yang nonton, kan sayang gitu kalau gue upload ulang terus nanti kan ulang lagi dari ini, aduh kayak gue ngerasa sayang aja gitu kan. Kalau di upload ulang ntar malah takutnya nggak ada yang nonton juga. Nah, ya ternyata banyak juga sih walaupun itu. Makanya kalau pengen lebih jelasnya yang mungkin udah nonton di part 1 kemarin, di sini gue akan taruh ulang dimana sekaligus gue jelasin. Tapi itu bisa dilihat di komputer. Kalau di komputer dia jelas suaranya, cuman karena kan komputer itu speakernya kan stereo, jadi kan dia bisa kedengeran. Tapi kalau misalnya HP kalau HP-nya yang mono, yang speakernya audionya mono, speakernya mono, itu nggak bakal kedengeran. Tapi kalau yang stereo kayak HP gue juga kedengeran, yang HP satu lagi yang kedengeran. Ya intinya tuh kesalahan gue nyeting gitu, mohon maaf. Tapi ada beberapa yang kedengeran juga yang dimana itu tuh langsung suara dari kamera sih. Oke, langsung aja ya, mohon maaf basa-basi dulu, itu bukan basa-basi, pembukaan lah biar mencairkan suasana, memberikan penjelasan agar nanti bisa mendengarkan dengan ya santai gitu. Oke, langsung aja kita langsung mulai di part 1 yang kemarin bloopernya. Yang belum nonton tolong nonton ya. Kalian bisa lihat di sini ya. Gue nanti akan taruh di sini. Tentunya. Udah ya, sekali-sekali nurut sama mama, kenapa sih? Ma Cila nggak mau, Ma. Iya, Mama tuh kenapa sih? Gak ada orang dapat gua. Nah, jadi gini sobat kuncir. Jadi kalau misalnya kalian tuh nanti khususnya yang belum pernah terjun di dunia syuting ya, acting. Jadi ketika kalian syuting itu nanti di belakang itu ada orang biasanya di bawah ataupun di sebelah kamera, itu namanya tim lighting, yang dimana dia tugasnya adalah untuk megang styrofoam. Salah satu tugasnya ya, ada tugasnya banyak lagi untuk mengatur lampu segala macam. Cuman ada yang kayak tadi tuh kan bocor tuh, itu tuh megang styrofoam untuk ya biar cahayanya itu bagus. Jadi biar cahayanya itu ke kamera itu bagus, makanya pakai styrofoam. Cuman si artisnya itu terlalu over juga sih, dia duduk padahal di master, padahal nanti kan di master juga ada itu. Cuman ya nggak apalah, jadi seru-seruan. Cuman pelajaran aja untuk kalian, untuk nanti kalau misalnya terjun di dunia acting, terjun di dunia sinetron, kalian harus perhatiin seperti ini penting. Harus maksudnya tahu, oh itu di situ ada kru nih, oh berarti jangan, maksudnya nggak usah duduk berarti. Siapnya. Satu lagi nih, ini contohnya. Gimana? Ini kameranya terlalu sono ya, mungkin nggak tahu nih kameramennya. Si Leli Sugana juga, tapi itu udah selesai, cuman ke kiri itu si Leli Sugananya. Tapi pasti kalau diedit itu dipakai master yang dipakai kalau yang jalan gitu tuh, karena kan yang dipakai untuk di cover itu kan biasanya dialognya kan pas dia jalan, terus kita ke master ini. Apaan? Apaan? Latah. Ini nah sana kereta biasa suka latah. Ini latah lagi nih. Iya, tadi gue nyari tete kayak gini lampunya. Nyari tete. Mau istirahat. Ya. Dari. Main yuk. Dia itu mau improv sebenarnya, cuman udah keburu di-cut tuh sama saudaranya karena emang mungkin udah terlalu banyak juga dialognya, kalaupun ditambah improv tambah panjang, terus ya udah cukup lah benang merahnya.
Jadi bagi kalian sobat kuncir yang mau improv, mungkin nanti kan improv itu adalah menambahkan kata-kata dari kalian sendiri gitu kan. Jadi nggak usah terlalu banyak juga, cukup inti aja. Oke sobat. Kenapa Lucu sobat kuncir kalau misalnya di lokasi tuh kadang-kadang emang kayak gitu artis-artisnya. Kadang ketika mereka pas acting, serius, pas udah cut mah udah mereka kayak cair aja, kayak latahnya keluar lah, apa sih, kayak banyak keluar lah. Itu pas cut. Kalian bisa lihat lah di blooper ataupun mungkin bisa lihat langsung ke lokasi syutingnya. Kamu itu mau sampai kapan sih kayak gini terus? Jadi pelajaran yang tadi tuh kadang-kadang ketika kita sudah menghafal dialog ya, kan kadang-kadang memang di skenario itu kita sudah memahami, menghafal, mengambil benang merahnya. Tapi kadang-kadang suka lupa satu kata ataupun kadang-kadang satu kata lupa tuh, atau satu dialog, satu baris dialog lupa gitu. Kadang-kadang bisa lupa ke dialog berikutnya gitu. Emang suka seperti itu. Dia padahal artis senior tuh yang tadi tuh, yang tadi kalian lihat yang ini kan, itu artis senior yang dimana itu udah dari tahun 2000, dari zaman Cakati mungkin 2004 atau berapa gitu lah. Dia aja masih kadang-kadang lupa karena emang menghafal atau memahami sebuah dialog itu emang kadang-kadang ya namanya otak gitu kan suka ngeblank gitu. Wajar, cuman perlu diperhatiin memang harus dipahami dan dihafal, jangan cuma dihafal doang gitu. Kadang-kadang satu kata pun bisa menghilang, bisa melupakan banyak dialog gitu. Kayak tadi ya, lucu kan. Nah, ini kotak. Iya, kalau ada lalat gitu. Nah, ada lalat gitu nih sobat kuncir. Kadang-kadang di lokasi syuting itu kan yang menyediakan peralatan untuk sebuah syuting ya, ketika mau syuting itu kan dipersiapkan tuh namanya properti itu yang nyiapin tim art biasanya. Nah, tim art itu kadang-kadang suka ada yang jahil. Nah, ketika tim artnya itu jahil, itu sih gue nggak tahu ya, itu si lalatnya itu emang datang secara alami ataupun dijahilin sama tim artnya. Kadang-kadang ya ini sih peringatan aja bagi kalian sobat kuncir yang mungkin belum pernah terjun di dunia entertain, yang dimana dunia seni peran, dimana kalian mau berakting, dimana kalian mau syuting, mau jadi artis dengan itu perlu diperhatiin juga tuh kayak gitu, dimana kadang-kadang ada art yang jahilin, misalnya dikasih air minum tuh jangan langsung diminum, tanya dulu bisa diminum enggak gitu. Kadang-kadang kan kalau tim art tuh naruh aja properti, nggak tahu itu air minum beneran, kadang-kadang air dari keran dikocorin terus ditaruh gitu. Atau kadang-kadang makanan, misalnya ada makanan yang entah bekas kapan cuma buat properti doang, yang dimana itu nggak bisa dimakan. Jadi ketika ada adegan makan, adegan minum, itu jangan langsung diminum. Kadang-kadang kan kita nggak tahu gitu kan, tanya dulu. Soalnya gue pernah juga ngalamin dulu di tim art juga, ada beberapa teman-teman tim art gue juga pada jahil gitu. Ada yang buahnya dikasih tusuk gigi lah, kadang-kadang buahnya ntar dikasih tuh namanya minyak yang buat kompor tuh loh. Tujuannya apa? Biar propertinya itu nggak dimakan, biar dia nggak usah beli lagi gitu kan. Tujuannya itu, jadi kan hemat budget. Ya seperti itulah kejadian-kejadian di tempat syuting.
Maaf, kita lupa malah ngobrol sendiri. Ini ada sedikit masalah di bengkel. Aku dulu. Aku telat, ngomongnya telat. Harusnya ngomong. harusnya di situ. Aku masih di belakang. Ya. Ingat ya, gue udah pernah bilang sama lo kalau gue nggak bakal naksir sama Kang Sapu kayak lo. Makanya lo ngaca deh. Lo pergi ganggu aja sih ya. Kamu giniin ya? Nih, lo ngaca nih. Tuh, lihat. Lo kayak gimana? Jadi gini sobat, ada dua tadi yang akan gue jelaskan, di mana pertama adalah si bapak tadi, dia kelupaan dialog, atau mungkin tadi tuh agak cekcok kan antara si perempuan sama si bapak sama si ibu kan. Nah, si bapak ini dia tektokannya salah. Jadi dia itu kayak harusnya kan ini dulu yang ngomong nih. Misalnya saya tadi sih agak lupa sih dialognya sih, nggak ketawa kedengeran ya, karena si bapaknya kurang jelas ngomongnya. Misalnya gini nih, saya nggak mau menikahi anak ibu. Lah kenapa? Iya kan? Misalnya sini loncat, ini belum ngomong kenapa, ini udah loncat nih. Saya tidak mau nikahi anak ibu. Nah, karena anak saya ini nggak mau kalau misalnya anak ibu belum mapan gitu loh. Maksudnya jangan mendahului, jangan meloncati yang dimana dia belum dialog. Jadi kan kadang-kadang nggak nyambung gitu. Kayak tadi kan sini protes, saya dulu gitu. Nah ini pentingnya dimana kita harus bukan menghafal plus memahami tektokan antara kita sama lawan main. Jadi jangan cuma menghafal dialog kita doang, kita juga harus memahami dan menghafal juga benang merah lawan main kita gitu loh. Benang merah itu apa? Inti dari dialog itu untuk apa sih gitu? Tujuannya apa sih dialog ini untuk disampaikan kepada penonton gitu kan? Jadi kalian harus bukan hanya memahami dan menghafal dialog kalian juga harus memahami dan menghafal dialog lawan main kalian, agar nanti tidak bentrok, agar nanti kalian tidak meloncat di mana harusnya pertanyaan ke sini, ini malahan loncat kemana gitu loh. Intinya itu, pahami itu baru dua, apalagi yang 3, 4, 5 semuanya harus dipahami, itu penting. Itu tadi kejadiannya seperti itu. Nanti kayak ini juga nih yang kedua tadi, yang si Kenny sama siapa nih yang perempuan nih, dia juga belum selesai dialog udah didorong. Si perempuan ini nih belum, dia cuma ngapalin dialog dia doang, cuma baca dialog dia doang. Kalaupun nggak ngapal, atau nggak memahami, yang penting baca semuanya gitu loh. Ini jadi kan si Kenny belum dialog udah didorong duluan. Sama rambut nih satu lagi, sobat kincir. Jadi di lokasi syutingnya itu rambut itu sangat diperhatikan. Jadi ketika ada rambut kesini aja, itu udah nggak boleh, itu pasti di-cut, langsung disuruh giniin lagi gitu. Karena udah ada lagi satu diginiin lagi. Itulah kalau benar-benar perfect banget sih. Karena emang harus benar-benar tampil bagus, jangan sampai sekecil rambut satu pun tuh jangan langsung di-cut kayak tadi kan. Maaf ya, Jeng. Hilang saya, Pak. Itu kamera saya, Pak. Maaf ya. Sorry. Ngeblank gua. Di belakang itu pokoknya udah nggak kena kamera kan, di sini kan? Iya. Iya, gua ngangek di sini. Oke. Jadi gitu sobat kincir. Jadi kita itu harus paham dengan blocking juga. Di mana kamera itu, kalau di lokasi itu kamera ada dua, kamera untuk kita dan kamera untuk lawan main. Jadi kita harus tahu nih blocking kita di sebelah mana. Kalau kita nggak tahu, kita tanya tuh ke saudara ataupun ke kameramennya, ataupun minta sama si covernya untuk naruh
marking namanya, itu untuk patokan kita untuk berhenti di mana gitu kan. Jangan sampai kayak tadi nutupin kamera, itu dia belum paham blocking. Blocking ini penting banget karena ketika kita tidak paham dengan blocking, maka kita pasti akan kadang-kadang nutupin kamera, kadang-kadang kita nutupin lawan main kita di kameranya kayak tadi kan. Kadang-kadang kita nggak kelihatan di kamera gitu kan, karena kita blocking. Karena kan di sebuah sinetron ini bukan di panggung yang dimana bebas kemana-mana, ruang lingkupnya kecil, cuman satu kamera gitu kan, dia cuman di situ, nggak bisa gerak kemana. Jadi harus benar-benar tahu blockingnya di mana kamera ke arah kita gitu loh, dan kamera ke arah lawan kita. Karena di syuting TV ini tuh kan biasanya minimal tuh 2 kamera, itu pasti rata-rata sih 2 kamera sih, karena biar bisa continuity untuk dialognya itu bisa pas gitu kan, dan ketika di editing pun enak gitu kan, tidak acak adul. Jadi gitu sobat kincir, kalian harus benar-benar selain dialog ya kan, harus juga blocking. Itu penting, itu blocking itu adalah posisi kalian. Jadi posisi kalian tuh kalian harus tahu, harus pas dengan kamera itu loh, itu penting. Terserah Bapak aja deh. Kamu lanjut ya. Iya, iya. Itu anak prepper ya. Itu bagian prepper, bagian yang cek satu dua, yang slide 20 slide 1001 kayak gitu. Itu tugas dia. Jaya kameramennya lagi duduk di bawah di shoot. Excuse me, bukan siapa-siapanya Derry. Gue sama Derry minggu depan tunangan. Ini kurang ganteng dia di sini ya. Oke, lanjut ya. Yang terakhir adalah tadi itu kenapa dia cut itu, padahal dialognya udah bagus. Dialognya kan udah bagus ya. Oke, jadi yang terakhir ini sobat pencil. Jadi yang terakhir ini adalah kenapa dia di-cut, karena memang si perempuan tadi ya, yang kecil yang ngomongnya so Inggris itu ya, tapi kan dia tuh emang orang Inggris sih. Bentar ya. Yang Inggris ini sebenarnya yang putih, yang kecil, yang baju oranye tuh, dia kenapa di-cut? Cuman dia itu dialognya nggak salah, terus blockingnya nggak salah, semuanya nggak salah, cuma satu salahnya, dia itu tidak gandeng si cowoknya. Karena sebenarnya ketika acting tuh selain kita dialognya bagus, terus blockingnya bagus, ekspresinya bagus, dan yang lain bagus, juga ada satu sebenarnya yang kadang-kadang suka diperhatikan, dimana kita tidak merasakan sebab dan akibat loh. Jadi ketika si cewek ini kan akibat kenapa dia akhirnya itu nanti kalau kalian nonton ya, demi opa Korea dan demi opa Gagan Korea, itu si ceweknya ini nanti dia pergi. Nah pergi itu kan sakit hati, patah hati, dia cemburu. Nah sedangkan kalau misalnya dia kayak gitu kan berarti akibatnya kan fatal banget kan. Nah sebabnya kenapa? Sebabnya karena dia cemburu, melihat si temannya ini maksudnya dekat, katanya mau pacaran kan, dan bahkan sudah dekat banget itu kan. Kalau misalnya tidak dibuat gandengan, itu kurang dramatis gitu. Kalau menurut gue ya kurang dramatis, dan mungkin menurut si Asrada yang menegur, yang dimana kan menyuruh gandengan si Asradanya, feeling gue sih seperti itu, biar lebih dramatis, biar sebabnya besar, maksudnya akibat yang terjadinya besar, dimana dia marah, sakit hati, cemburu gitu kan. Masa sebabnya cuma gitu doang gitu, nggak ada pegangan tangan, nggak ada mesranya gitu kan. Jadi kan kalau ada mesranya, ada pegangan tangannya, ngerangkulnya, jadi kan lebih berasa gitu kita, karena kita sebagai penontonnya juga lebih berasa, oh iya benar gitu kan,
Ya, kita kalau biasa aja sih yang berduanya ini tiba-tiba dia pergi kurang berasa itu menurut gue sih. Nggak tahu menurut sobat pencuri silakan tulis di kolom komentar. Oke, mungkin cukup cukup ya kalau untuk part 1 menurut gue cukup bisa. Mungkin kita langsung aja ke part 2 ya, langsung ke part 2 biar kita lebih tahu lagi, karena banyak sebenarnya pembahasan yang harus yang dimana ada aja gitu di film-film ini yang kadang-kadang menjadi pelajaran buat kita gitu. Oke sobat kuncer, langsung aja kita ke yang kedua ya, dimana blooper kedua ini insya Allah lebih seru lagi, lebih kocak lagi, lebih keren lagi, karena emang sengaja gue buat lebih bagus daripada part 1 ya. Semoga aja bisa puas lah, bisa lihat di sini ya. Kalau emang pengen lebih besar lagi, lihat di konten gue sebelumnya. Gue kagak peduli deh, lu mau mirip siapa kek. Yang penting sekarang anaknya jadi tambah ganteng. Emang dasarnya udah ganteng ya kan? Kita beraksi. Ayo, Dudun udah gak sabar. Ya, tabrakan. Kita ulang lagi. Jadi seperti itu sobat kunci. Kadang-kadang ketika acting itu suka tabrakan. Jadi padahal si Lilis Sugara ini udah senior banget ya, dari tahun 90-an kalau nggak salah tuh. Dia aja sekelas senior dia aja kadang suka tabrakan. Tapi sebenarnya saran tadi di si Kenny sih, di si laki-lakinya itu dia si ini belum selesai ngomong, mungkin karena kepentok ya sebenarnya, karena si ini kayak ada jeda sedikit itu, cuma jeda 1-2 detik itu suka si ininya udah nyamber ya. Padahal cuma dijedain gitu doang ya. Kejadian itu sering sih, karena itu sih tidak diketahui. Ya duluan ya. Iya, ya. Ah iya kesana. Nyambung. Iya, kita nggak ketemuan di sini. Kita nggak ketemu. Jadi gitu sobat kunci, kadang-kadang tuh ketika di syuting apa sih, kan itu tuh sebenarnya beberapa scene yang digabung jadi satu ya, dimana scene sono terus ada juga scene sini kan di tempat apa yang di depan tadi. Nah sono tuh nyambung, itu master, jadi dia master sekaligus ngambil langsung gitu kan, biar lebih cepet sih ya, biar lebih cepet aja dan lebih simpel. Lucu itu langsung. Jadi kalian pengalamannya adalah yang harus kalian lihat dari sini adalah pelajarannya, dimana ketika kalian syuting itu, ketika ada satu shot gitu, dimana itu ngambilnya beberapa scene itu langsung lanjut lagi ke sana jalan kayak yang tadi tuh. Tuh jelasnya tonton deh, itu teh beberapa scene yang digabung maksudnya. Sekarang. Iya. Ini jalan dulu ya. Enggak beli. Sewa. Ya udah. Dibikin kinclong, kagak kinclong kagak gue bayar. Emang? Ya itu dia mau diomongin. Kadang-kadang itu sobat mikir. Jadi kadang-kadang ada yang dimana pemainnya udah bagus, terus si krunya kayak dibilang sok tahu juga, dia mau ngingetin, padahal mungkin dia lagi bengong ataupun lagi apa, kita nggak tahu juga ya. Tiba-tiba kan itu udah mau diomongin, si itu Astradanya ngomong, padahal belum selesai ngomong baru diomongin gitu. Emang kadang si artisnya yang benar, si krunya kadang-kadang kayak so tau gitu. Kadang-kadang si krunya benar, si artisnya tuh so tau, itu kebalik-balik. Ya biasalah. Intinya saling mengingatkan. Belum servis. Sorry. Cewek ini lah. Servis. Sorry. Tak, gitu aja nggak apa. Jadi emang sering sobat belajar kayak gitu tuh. Gimana pengalaman gue ketika
gue ngeliat di monitor ya, dimana kadang-kadang udah janjian nih, kalau kan nggak kelihatan ya namanya belakang gitu kan, tek gitu kan, nggak kelihatan lawan mainnya. Cuman kalau dia bisa ada rasa itu, wah, saya punya rasa nih, langsung aja tek itu kan bisa. Dia nggak tahu, kayaknya ini terlalu terburu-buru kalau menurut gue sih. Kadang-kadang gue juga pas lagi proses editingnya, kadang-kadang suka kesel juga tuh kalau ngedit dia tuh. Maaf. Kesalahan teknis susah bukanya. Oke, yuk. Kelihatan banget ya tadi. Jadi seperti itu, Rotin. Jadi kadang-kadang memang pintunya itu suka susah dibuka itu. Sering gitu, pintunya susah dibuka, terus si artisnya juga kadang-kadang kalau emang pas susah dibuka terus dipaksain masuk tuh suka kagok itu nanti kayak bohongannya itu kelihatan, makanya dia itu pengen tampil perfect gitu kan. Sebenarnya harusnya ya harusnya mas, kalau saran gue sih harusnya pintunya itu dicoba dulu gitu sebelum tag, sayang gitu, udah menemukan memori aja kayak gitu tuh, pokoknya dicoba dulu ya. Timatnya nggak tahu tuh, nggak ngerti. Pergi dari rumah saya. Jantungan. Di rumah sakit kayaknya. Tak dulu ya. Jadi gitu soalnya, kadang-kadang ketika kita lagi acting tuh suka nahan batuk, itu sering. Itu saya gue sih bukannya sok tahu tuh, karena gue selama mendengarkan di sini di ruangan ini kan, gue sering banget kan kalau lagi ngedit TV ini sering ngedengerin suara-suara ya di mana gitu kan. Ada yang kadang-kadang pas cut, dari tadi gue nahan pengen batuk gitu. Kadang-kadang dari tadi gue nahan pengen bersin gitu. Kadang-kadang gue dari tadi nahan pengen ada yang pengen kentut misalnya. Kadang-kadang sering yang tahan-tahan gitu. Tapi kayak tadi dari Sugana kayaknya itu udah nggak tahan batuknya. Dan akhirnya take ulang, take lagi karena susah kalau batuk. Itu sih kejadian kocak kalau menurut gue sih. Cuman kalau kejadiannya itu di ekstras tuh kadang-kadang suka dibully. Kalau artis mah enggak, jadi seru ini. Nggak ngerti itu. Coba kalian komentar di bawah. Aku maunya sama kamu. Silakan. Nggak masuk ya? Iya, kok nggak masuk nih? Oh iya, kok nggak masuk nih? Oh iya bener. Iya, orang kamu nggak kayak gini makanya itu jangan nungguin. Iya salah, itu lupa dialognya. Udah pede banget nungguin, lagi acting nungguin, kok nggak masuk, padahal dialog dia sendiri belum diungkapin. Wah, kacau sih, kacau. Si Astradanya nungguin dia dialog, nungguin dia mau ngungkapin dialog dulu kan, yang masukin si pemain baru, si pemain misalnya nih, pemain dua nih di dalam kan mau masuk lagi nih pemain lain nih, itu kan yang atur kan si Astrada kan. Si Astrada nungguin dialog, ternyata lupa. Itu sering kejadian. Terus perhatikan sobat Windsor, kadang-kadang emang kadar kita ketika banyak pemain masuk sih emang kadar. Jangan kan di lapangannya, kadang-kadang di editingnya juga suka agak kadar. Dan akhirnya kalau emang sudah tidak bisa dipaksakan untuk masuk, ya udah kita buang saja.
Mbak, Hah? ada yang bisa dibantu? Oh, iya. Ini saya mau nanya di sini bisa modif mobil nggak ya? Maksudnya yuk. Belibet sobat kuncir, emang kadang-kadang suka belibet kalau misalnya kalau belibet tuh biasa, mau artis lama, mau artis baru, mau aktris, mau siapapun, mau artis senior pun itu sering banget yang namanya belibet, karena emang kalau belibet itu bukan tidak bisa acting, karena emang itu sih wajar gitu. Ya Nat, masa Cila mau dijodohin sama mama? Hah? Motor nih belum nyala. Motor sering kadang-kadang kendala di motor tuh, motor kadang-kadang nyala, kadang sering Kedatangan kami ke sini. Ada lalat. kadang ada lalat masuk ke dalam, datang itu jadi gangguan di selama apa sih banyak, makanya jangan heran ketika mereka misalnya actingnya totalitas ya. Atau kadang-kadang misalnya mereka di gambar itu suka apa ya, kurang dramatis itu gimana. Mungkin karena memang hal-hal seperti itu, karena ada tuh kalian ketika nonton FTV atau nonton film kan sering tuh lihat kok ini actingnya kurang bagus ya. Ya mungkin salah satunya ya seperti itu, kadang-kadang ada gangguan kayak gitu yang dimana mood acting dia tadinya udah bagus tiba-tiba hilang gitu. Oh, lu diputusin? Gua bilang juga apa sama lo, ya kan? Anak gedongan jangan lu deketin, kagak pantas, kagak cocok, kagak denger lu sama nasihat gua. Yang cocok sama lu tuh cuma satu, Yuli. Kenapa diputusin? Kenapa lu diputusin? Tanya dulu kenapa lu diputusin? Oh, Anak sampah. oh oke. Lupa dialog. Lu putus, iya. Kenapa lu diputusin gitu ya? Sering banget kayak gitu, jadi jangan takut kalau misalnya kalian salah. Oh saya takut dia punya salah. Oh saya takut nanti, jangan takut ke kalian yang belum pernah terjun ke dunia seni peran atau di entertainment yang kalian mau jadi artis, jangan takut, karena artis yang udah senior pun kadang-kadang suka seperti itu. Yaitu sih keadaan sih, yang acting itu dimana dia itu adalah keadaan apa sih, situasi kondisi yang dimana yang membuat kadang-kadang acting itu bagus, kadang-kadang ada mood, kadang-kadang. Sobat kuncir, langsung aja kita ke part 3. Part 3 lebih seru, lebih keren, lebih maksimal lah, karena ini kan proper ketiga yang gue kerjain, dimana ini lebih harusnya lebih baik ya, karena memang pelajaran-pelajaran dari beberapa 1, beberapa 2 dan beberapa 3 ini lebih oke lah, insya Allah lebih oke. Langsung aja. Apa? Bang. Aku nggak apa-apa. Oh nggak apa-apa. Jatuhnya harusnya ke sini ya. Lucu sobat kencir, kalau misalnya lagi acting itu kadang-kadang udah serius nih, gitu jatuh gitu. Kayak tadi kan, tiba-tiba jatuhnya salah, terus atau megangnya salah, atau plesetnya salah itu. Kayak gitu-gitu kocak sih. Iya, masa lu yang diangkut? Lu kenapa mau ketawa tadi? Ketawa apa-apa sih ya begitu, kak tiba-tiba ketawa, sering tuh kayak gitu tuh. Run. Berat banget sih kamu. Oh iya bener. Rem tangan lupa, kadang-kadang kayak gitu kan, udah kadang-kadang emang
emang di mana dia tuh jarang bawa kendaraan kayak gitu, bawa kendaraan kayak gitu, jadi kayak bingung gitu, jadinya kayak sampai lupa rem tangannya. Dat. Maafkan tante ya, Derry. Ini banget. Dialogku masih rusak, boleh nggak minta? Dialogku berarti. Oh, ada covernya. Terus si kameramennya Masih dia mikir pakai tangan. Bang Umar butuh bantuan baru, bukannya bulan madu malah nyamperin gua. Gimana sih lu berdua? Gimana posisi? Apaan sih, Wak? Posisi di mana? Nggak ada. Ini. Udah kan tadi ku cari. Itu juga. ini sih kayak tadi ya, masih kayak perasaan tadi tentang blocking ya, masih sama sih. Jadi kita terus perhatiin yang namanya blocking, benar-benar blocking tuh hal yang harus perhatiin juga selain dari dialog dan dialog, ekspresi, dan blocking juga harus, karena kayak tadi kan nutupin juga tadi, terus sama-sama bingung bodohnya, sampai gini-gini tuh si gendutnya tuh, sampai gini-gini ya, di kamera itu bagus tuh, kayak si gendut tadi tuh dia bagus, di mana ketika dia kehalangin tuh sama si lawan mainnya, dia langsung nyari kamera, langsung nyari itu, ide-ide kreatif kayak gitu harus diperhatikan, harus muncul lah dari diri kita. Ini dia nih, sumber usangnya nih. LOL. Iyalah pasti lama. Di sini nggak apa-apa. Jadi gitu sobat kucir, kalau misalnya lagi acting itu sebenarnya hal-hal yang bikin lama itu nggak boleh. Jadi kayak kita lagi misalnya buka helm, itu nggak boleh lama-lama itu harus shot gitu, karena emang kelihatannya juga nggak enak kalau misalnya di lama-lamain. Cuman sih masih bisa sebenarnya, masih bisa diakalin nanti di cover, kalau di editing itu sebenarnya masih bisa, cuman nggak tahu tuh si ini yang nggak kepikiran, mungkin si Astra atau saudaranya juga nggak kepikiran, karena masih bisa dilempar ke cover. Cuman intinya yang benar, jadi kita tuh harus set gitu. Kayak kalau kelamaan gitu tuh kayak nungguin apa gitu. Terus durasi juga kan, hal-hal menit yang gak penting lah istilahnya, buka gitu. Makanya suruh dicepetin. Lihat 2, 4, 3, tek 2. Bang Omar. Masker ditaruh di sini. Tuh kadang ada gangguan kayak gitu tuh sobat kuncir. Kadang ada aja di belakang motor lewat, ngeliatin lagi ke kamera, itu kan kelihatan banget bohongnya, maksudnya nanti di TV. Kapan ya nasib kita berubah, Dun? Kayak orang-orang gitu. Nih kalau udah cukup, maksudnya actingnya bukan nggak bagus ya, bukan, tapi itu sebenarnya kesalahannya tuh kameranya tuh kalau nggak salah ya, itu kameranya itu pindah angle, jadi karena ya, angle-nya itu berubah gitu. Dimana tadinya ada satu orang yang nagih hutang kan, dan itu tinggal berdua, jadi kameranya pindah. Ya, papa kamu masih marah nggak ya sama aku? Boleh lanjut sebentar? Mau makan? Bercanda terus. Enggak, topi. Bentar. Sila aku sayang sama kamu. Kamu ini. Tante. Cila anaknya tante. Langsung jalan. Enggak penting.
Kan anaknya tante. Kocak ini bapak-bapak ini nih. Si Om ini tuh kocak banget kalau misalnya lagi acting tuh. Gue kalau ngedit dia tuh sering ketawa terus tuh. Karena emang kadang-kadang tuh kalau lagi acting tuh kalau nggak lupa, kadang lupa blocking, kadang lupa dialog, kadang lupa apa yang dia ungkapin setelah ini gitu. Udah dikasih tahu, dikasih clue tuh sama dia, tetap malah gitu kayak gitu. Itu perlu diperhatikan sobat Future. Mana anak gue? Maaf ya Om, Cila nggak maksud kok, cuman ada sedikit pikiran aja. Apa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Dia itu tuh apa sih kayak kayak nada spontan kayak marah. Cuman apa takutnya apa sih apa di karakternya itu si artisnya itu nggak mau dibilang marah gitu. Sebenarnya dia agak kesal juga itu lagi acting enak-enak di-cut itu. Sering itu artis yang kesel gitu tuh. Biasanya kayak gitu itu suka kadang-kadang ada salah blockingnya, ada salah dimana apa dari lawan mainnya kadang-kadang jadi di-cut tuh kayak gitu. Nih, satu lagi. Pokoknya lu jangan sampai ketahuan kalau lu kali kondang. Ya beluk jadi keenakan beluk jadi kaget ayam gitu. Sorry gitu kadang-kadang kalau lagi beluk tuh kayak keenakan gitu. Gue? Enggak, gue cuma mau ambil sampah doang kok. Kan dia tanya, lu ngapain di sana? Enggak, bukan dia. Ya debat. Ya, ini jadi asisten. Gue cuma mau ngambil sampah kok. Jadi dua-duanya sama-sama bingung, sama-sama salah, saling nyalahin. Penengahnya adalah skenario udah. Jadi intinya penting banget tuh yang namanya kalian benar-benar sebelum itu harus paham dulu skenario, harus hafal benar-benar, harus benar-benar memahami dua-duanya gitu kan, itu penting. Kocak. Jadi itu sobat kuncir blooper yang dimana gue rangkum, gue buat, dimana semoga bisa menghibur kalian semua, dimana biasa mungkin tidak semuanya maksudnya tidak semuanya ada manfaatnya yang tadi gue bicarain, cuman mungkin ada beberapa perkataan gue yang dimana gue katakan itu adalah sebuah informasi yang bisa bermanfaat untuk kalian yang belum pernah terjun maksudnya masuk ke dunia entertainment, dimana kalian ingin syuting dan kalian tidak tahu seperti apa lokasi syuting, seperti apa ketika misalnya kalian sekarang lagi di Sanggar lagi belajar acting misalnya, atau kalian di sebuah komunitas lagi belajar acting, atau mungkin lagi kuliah lagi belajar acting misalnya di kursus, mungkin kan banyak tuh, maksudnya kalian pengen tahu kayak gimana sih ketika kita acting itu harus seperti apa, tinggal tuh lihat aja blooper yang gue buat ini, kalian akan lihat ternyata artis juga kadang-kadang salah, ternyata artis juga kadang-kadang ribet, kadang-kadang juga salah blocking, kadang-kadang juga suka ngeblank gitu ya, itu wajar. Yang penting intinya kita terus aja ketika mau syuting itu pelajari aja skenario dulu, terus hafal, pahami, dan ya terus aja. Bagi kalian yang lagi belajar di Sanggar ataupun belajar di manapun kalian berada, tetap belajar. Dan di sini kalian bukan belajar actingnya, tapi kalian gimana acting training itu, maksudnya kalian mempelajari
keadaan ketika kalian nanti syuting. Jadi kayak mempersiapkan, kayak melihat gitu, oh nanti saya akan gini, oh nanti saya akan gini gitu. Oh nanti ketika syuting berarti seperti ini gitu loh. Kalian cuma melihat visual nanti itu. Saya sekarang lagi belajar di Anggar, saya lagi belajar di kursus, saya lagi belajar di perkuliahan tentang seni peran misalnya. Oh nanti saya kalau misalnya syuting di TV, ini kan syuting FTV yang tayang di SCTV ya. Oh kayak gitu kan contohnya. Ini contoh sama aja sih, FTV maupun sinetron maupun film gitu kan. Maksudnya ya syutingnya ya cuman beda kayak pendalaman karakternya aja gitu. Kalau syutingnya mah ya sama, nggak, maksudnya suasananya gitu kan. Ya mungkin itu yang bisa gue sharing, yang bisa gue berikan, semoga bisa bermanfaat. Dan jangan lupa kalian subscribe, like, and comment, serta jangan lupa share ke teman-teman sebanyak-banyaknya agar video ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Untuk yang belum tahu channel gue bisa juga mendapatkan manfaatnya secara gratis. Dan jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan kalian udah mendapatkan sharing dari gue secara gratis tanpa bayar. Cuman kalian syaratnya adalah gue cuma minta itu, subscribe, share, comment, like, itu yang bisa gue berikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sobat kunci semua. Gimana kabarnya? Sehat? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kemudahan dalam segala urusan, dalam segala rezekinya, dan semuanya diberikan kesehatan. Amin. Jadi di konten video kali ini gue hanya ingin menjelaskan apa yang udah gue upload kemarin ya, yang sobat kunci semua tahu. Kemarin kalian sudah melihat ada 3 video yang dimana itu adalah blogger dari FTV yang tayang di SCTV. Gue hanya ingin menjelaskan beberapa momen-momen dimana itu penting untuk kalian semua, untuk kalian yang mau terjun di dunia entertain, yang kalian mungkin sekarang masih belajar acting, masih disanggar ataupun di sebuah pelatihan teater ataupun yang dimana kalian belum tahu situasi di lapangan. Jadi sebenarnya broker ini membantu kalian yang seperti apa sih artis-artis ketika acting, aktor-aktor ketika acting. Jadi dari broker ini kalian bisa mempelajari bukan hanya lucunya saja, tetapi di situ ada manfaatnya. Nah di sini gue akan jelasin. Langsung aja ya, tanpa panjang lebar, kita langsung jelaskan agar kalian semua nanti, khususnya yang belum pernah terjun di dunia, maksudnya terjun syuting di syuting
untuk tema TV ya. Maksudnya kalian paham dan mengerti. Oke, langsung aja. Bagi kalian yang udah nonton mungkin ketika nanti gue juga akan perlihatkan agar kita sinkron ya antara gue melihat di monitor dan juga akan melihat ke sebelah kanan atau kiri yang gue juga belum tahu nanti gue akan pasang sebelah mana, pasnya di sebelah mana biar nanti tidak, maksudnya biar pas lah. Jadi kalian tinggal lihat saja sebelah kiri atau sebelah kanan. Oke? Langsung aja kita lihat sama-sama. Oke teman-teman, kita mulai dari yang pertama kayak kemarin ya. Bisa kalian yang bagi kalian yang belum melihat silahkan lihat ke konten sebelumnya. Linknya ada di deskripsi nanti ya, atau mungkin kalian bisa langsung buka aja di channel gue yang dimana di sini klik aja, itu banyak video-video yang menarik bisa. Oke, langsung saja. Oh iya, lupa. Jadi mohon maaf ya, kemarin itu jadi ada sebentar ya, ada satu lagi pesan. Mohon maaf. Jadi kemarin tuh ada satu video yang ini yang kalian lihat di sini atau di sini ya. Jadi ada video yang dimana suaranya beberapa enggak semua sih, audionya itu nggak jelas ya, maksudnya nggak ada suaranya karena emang kemarin ternyata ada problem di audionya ya. Jadi ada problem di audionya yang dimana itu membuat ketika dibuka di komputer itu ada suaranya, tapi ketika di HP itu nggak ada karena ya ada sedikit kurang sinkron lah gitu. Jadi kata gue juga, terus gue mau upload juga sayang karena kemarin udah lumayan banyak yang nonton juga kan. Bagi kalian sobat kuncin yang tahu bagaimana caranya ketika kita sudah terlanjur upload dan sudah banyak yang nonton terus tiba-tiba videonya ada problem gitu, bagi kalian yang tahu tolong komen di komentar atau kalian kasih tip biar gue juga tahu dan teman-teman yang belum tahu juga akan tahu gitu kan. Jadi kita saling berbagi aja. Gue berbagi pengalaman yang gue pernah alami selama di lapangan ataupun di tempat ini ya sekarang. Jadi bagi kalian semua kita saling berbagi aja. Jadi sekarang itu kita satu kalau yang ini udah suaranya udah gue perbaiki, kalian mungkin akan lebih maksudnya dari yang kemarin yang kurang jelas mungkin di sini lebih jelas ya karena di sini udah diperbaiki. Cuma kalau mau diupload ulang kan saya udah banyak yang nonton ya. Pertama ya kita ulang aja tadi dari jadi emang seperti itu ya. Kalau misalnya ketika syuting itu yang kalian lihat kan, maksudnya ketika syuting kan yang seperti yang kalian lihat itu mungkin tidak terlihat gimana kru-krunya ya. Kalau di syuting itu emang di belakang suka ada, dia itu namanya itu yang kelihatan itu yang itu agak wajar sih. Si artisnya mungkin nggak janjian juga sama si lightingnya, nggak janjian gitu, dimana strobongnya itu ternyata dia tuh yang terbang di belakang. Jadi kita namanya bagian tim lighting yang dimana dia tuh tidak janjian lah di belakang. Si artis duduk, si lightingnya ternyata masih di situ. Jadi itu kayak ya nggak ada yang salah juga sih, sama-sama ya seru-seruan aja, jadi tambah seru. Jadi bagi kalian tuh nanti kalau misalnya mau nyari angel, nyari posisi, maksudnya untuk blocking itu kita namanya blocking ya, harus tahu juga
siapa yang ada di belakang kita, jadi biar nanti kita nggak salah, nggak overacting ataupun kita salah blocking, kita salah gerakan. Ternyata di belakang kadang-kadang suka ada kayak tadi tim lighting, kadang-kadang ada juga tim yang lain yang lagi duduk yang dia tidak tahu bahwa kamera akan mau follow atau ngikutin dia, karena si kamera ini akan mengikuti si artisnya gimana dia gerak sesuai dengan perjanjian juga gitu. Ya ini yang udah suka ada nih dalam ini. Jadi dari Suganda itu ini kameranya terlalu mepet gitu, dia ada apa sih namanya, kayaknya dua-duanya sengket juga sih antara kameramen dengan Sugandanya. Lata biasa. Jadi biasa lata terus dia. Ini ada kocak dia gitu. Ini ada kocak. Ini dia. Memang kadang-kadang ya, ketika si artis itu menginfo juga nikah duluan, karena emang udah cukup, nggak usah terlalu banyak gitu. Malah kalau terlalu panjang malah kadang-kadang nggak mungkin gitu. Makanya dia bilang tadi menginfo, cuman karena udah kebanyakan dialog ya udahlah dikat aja gitu. Jadi ketika kita mau inisiatif improv juga, kita harus ada ya harus menyesuaikan itu. Ini udah banyak nih, udah panjang juga dialognya, nggak usah diimprovin lah gitu. Tata terus dia tuh namanya Sanis Marga.